Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Inggit Pambudi, SSI MSc PhD. Saya adalah salah seorang dosen pada Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk mengenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu dengan judul Senyawa Kompleks dan Kerangka Logam Organik dengan kode mata kuliah MKK 5215. Nah, mata kuliah ini sangat urgent untuk kita sampaikan kepada mahasiswa karena kita mencoba untuk memenuhi targetan-targetan yang ada di dalam Sustainable Development Goals. Salah satu contoh targetan di sana adalah terkait penanganan climate change. Saat ini masyarakat Indonesia dihadapkan pada sebuah permasalahan lingkungan, salah satunya adalah emisi gas CO2 atau karbon dioksida di udara. Salah satu strategi yang bisa kita gunakan untuk menangkap gas CO2 tadi adalah memanfaatkan material fungsional berbasiskan senyawa kompleks dan kerangka logam organik. Makanya mata kuliah ini menjadi salah satu mata kuliah penting untuk kita sampaikan kepada mahasiswa. Senyawa kompleks dan kerangka logam organik memiliki capaian pembelajaran lulusan yang sudah tertuang di dalam kurikulum Departemen Kimia FMIPA UGM, yaitu CPL yang ketiga, keahlian bidang kimia anorganik dan material, mampu melakukan pengembangan dan penerapan pengetahuan ilmu kimia, konsep sintesis dan rekayasa skala molekuler untuk senyawa dan material anorganik melalui riset sehingga mampu menghasilkan karya inovatif dan teruji serta mendapatkan pengakuan nasional maupun internasional. Untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan ini, kita memiliki turunan capaian pembelajaran mata kuliah yang nantinya akan kita sampaikan pada waktu perkuliahan. Untuk topik senyawa kompleks dan kerangka logam organik, kita memiliki 4 CPMK. CPMK yang pertama yaitu menganalisis struktur, sifat, dan aplikasi senyawa kompleks. Kemudian CPMK yang kedua yaitu memahami berbagai tipe reaksi senyawa kompleks dan metode karakterisasinya. Kemudian yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menganalisis konsep struktur dalam kerangka logam organik beserta sintesis, karakterisasi, dan struktur secara komputasi dan aplikasinya. Kemudian CPMK yang terakhir, yang keempat, yaitu mahasiswa diharapkan memahami konsep kimia bioorganologam dan kimia bioanorganik yang berhubungan dengan struktur dan reaktivitas pada pusat aktif logam biomolekul. Dikarenakan mata kuliah ini adalah tim teaching, maka salah satu fokus yang akan saya ajarkan kepada mahasiswa adalah CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menganalisis konsep struktur dalam kerangka logam organik beserta sintesis, karakterisasi, desain struktur secara komputasi, dan aplikasinya. Nah, untuk mewujudkan capaian pembelajaran yang ketiga ini, saya sudah mendeskripsikan ke dalam berbagai macam topik yang nantinya akan kita bahas dengan mahasiswa. Yang pertama adalah definisi dan kajian struktur kerangka logam organik atau sering kita sebut sebagai Metal Organic Frameworks atau MOF. Kemudian yang kedua yaitu sintesis dan desain morfologi kristal kerangka logam organik. Nah, ini nanti sampai pada tahapan mekanisme pembentukan kerangka logam organik, baik dari teori nukleasi sampai ke crystal growth atau tumbuh kristal. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu karakterisasi, baik itu secara in situ maupun secara ex situ ketika proses pembentukan kerangka logam organik atau MOF. Yang keempat yaitu komputasi dalam desain kerangka logam organik. Pada topik ini kita akan mengenalkan beberapa contoh pemodelan atau komputasi terhadap struktur kerangka logam organik. Kemudian yaitu perkembangan kekinian dalam desain dan aplikasi kerangka logam organik. Untuk asesmen sistem penilaian mata kuliah senyawa kompleks dan kerangka logam organik kita bagi menjadi beberapa parameter di sini, dan satu bagian yang paling besar yaitu 50% itu adalah kombinasi dari tugas dan kuis, kemudian selebihnya nanti akan dibagi ke ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Khusus untuk tugas kita akan memfokuskan pada konsep problem based learning. Jadi nanti kita harapkan mahasiswa itu mampu menganalisis masalah-masalah yang ada di dalam kajian literaturnya, kemudian dicoba diselesaikan. Nah, ada dua contoh yang kita sampaikan kepada mahasiswa yaitu terkait kajian struktur kerangka logam organik. Jadi mahasiswa akan kita berikan struktur dari MOF
variatif dari berbagai macam referensi, dan kita minta mahasiswa untuk melakukan visualisasi. Jadi mereka akan diminta melihat struktur ini secara detail, baik dari gugus fungsi, pori, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah interpretasi data karakterisasi dari kerangka logam organik atau MOF. Jadi nanti kita berikan mahasiswa data penelitian yang sudah ada, baik dari referensi atau data aktual dari eksperimen. Kemudian kita minta mereka untuk mengelusidasinya, gitu ya, sehingga nanti bisa memahami dengan cukup detail terkait struktur kerangka logam organik. Untuk referensi mata kuliah yang digunakan, kita mengambil rata-rata dari jurnal internasional bereputasi dan dari buku. Di dalam RPKPS sudah kita sampaikan di sana beberapa referensi yang harapannya nanti mahasiswa bisa mengembangkannya. Tetapi dalam setiap perkuliahan kita sering menunjukkan referensi-referensi yang relevan terhadap topik ketika perkuliahan tersebut. Nah, beberapa contoh jurnal yang saya gunakan untuk referensi pada mata kuliah ini adalah diambil dari Chemical Reviews. Jadi di sana ada judul In Situ Time Resolve and Mechanistic Studies of Metal Organic Frameworks, Nucleation and Growth. Nah, ini sangat komprehensif sekali, mulai dari sintesis, kemudian karakterisasi. Kemudian yang tak kalah penting yaitu terkait jurnal Water and Metal Organic Frameworks from Interaction to Work Utilization. Nah, kita melihat bahwasanya humiditas di Indonesia itu cukup tinggi, sehingga pengaruh air di dalam atmosfer terhadap struktur MOF atau kerangka logam organik itu akan menjadi sebuah pertimbangan khusus. Kemudian untuk referensi buku ada banyak sekali yang kita sampaikan kepada mahasiswa. Salah satunya adalah The Chemistry of Metal Organic Framework, Synthesis, Characterization, and Application. Dan nanti kita berharap mahasiswa juga bisa aktif untuk mencari referensi-referensi yang jauh lebih baru terkait kerangka logam organik. Nah, itu adalah pengenalan awal terkait senyawa kompleks dan kerangka logam organik sesuai dengan rencana pembelajaran atau RPKPS yang ada. Nah, setelah ini saya akan menyampaikan video pembelajaran aktual di kelas ketika saya bersama mahasiswa menyampaikan topik senyawa kompleks dan kerangka logam organik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya pada kesempatan saya hari ini. Kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita tentang senyawa kompleks dan kerangka logam organik. Jadi ini merupakan mata kuliah pilihan wajib bagi teman-teman semuanya yang mengambil minat penelitian di kimia organik. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan ini, saya akan menyampaikan beberapa capaian pembelajaran yang harus teman-teman harapannya dapatkan nanti di akhir dari perkuliahan ini, rangkaian perkuliahan ini. Yang pertama adalah nanti diharapkan teman-teman dapat menganalisis struktur, sifat, dan aplikasi senyawa kompleks, gitu ya. Nah, ini saya rasa sangat kecil sekali ketika teman-teman riset di lab kimia anorganik. Kemudian yang kedua, memahami berbagai tipe reaksi senyawa kompleks dan metode karakterisasinya. Sekarang ada metode karakterisasi yang sifatnya ex situ maupun yang in situ ya. Nanti kita harapkan bisa belajar terkait itu. Kemudian yang ketiga, menganalisis konsep struktur dalam kerangka logam organik beserta sintesis, karakterisasi, desain struktur secara komputasi dan aplikasinya. Kemudian yang terakhir, CPMK keempat, yaitu memahami konsep kimia bioorganologam atau kimia bioorganik yang berhubungan dengan struktur dan reaktivitas pada pusat aktif logam biologis. Nah, untuk referensi mata kuliah ini saya sarankan teman-teman semuanya mengambil dari berbagai macam referensi. Nah, kalau saya favoritnya dari American Chemical Society. Di sana ada chemical review yang sangat panjang gitu ya, yang membahas tentang metal organic frameworks dari sisi struktur, sintesis, bahkan sampai ke karakterisasi aplikasi gitu ya. Nah, ini contohnya dari salah satu author di Synthesis of Metal Organic Frameworks, terus to various topologies, morphologies, and composite. Nah, ini sangat lengkap sekali dari struktur, kemudian morfologi sampai ke komposit ya. Jadi kalau komposit itu bisa kita campur dengan material yang lain yang menjadi suatu komposit gitu ya. Kemudian ada juga di sini ini juga menarik water and metal organic frameworks from interaction to work utilization. Mengapa saya ambil water? Karena di Indonesia itu kan humidity-nya kan cukup agak tinggi ya.
Jadi kestabilan MOF itu bisa dipengaruhi oleh keberadaan air di dalam pori-porinya. Gitu. Kemudian ini yang ketiga, ini salah satu contoh aplikasi saja, nanti teman-teman tergantung mengarah ke aplikasi apa ya. Ini contoh katalis, jadi MOF as contoh katalis for solar driven overall water splitting. Kemudian untuk buku juga ada banyak, gitu ya. Nah ini yang paling banyak menjadi referensi yaitu dari Profesor Stefan Casco. Jadi beliau adalah profesor di bidang MOF ya, di chemistry of organic MOF, synthesis, characterization, and application, dan buku yang lainnya. Nah, teman-teman bisa mendapatkan terkait TPMK dan referensi mata kuliah itu dari RPKPS ya. Nanti bisa mendapatkan di sana. Nah, saya akan masuk ke bagian pertama, yaitu definisi dan kajian struktur kerangka logam organik ya. Apa sih sebenarnya MOF itu ya? Jadi kalau kita lihat struktur kayak gini menarik sekali. Di sana ada ion logam pusat, kemudian ada ligannya ya. Jadi ketika kita bicara MOF itu sama halnya ketika kita bicara kimia. Kimia itu ada komposisi, ada strukturnya gitu ya. Nah, kalau komposisinya, kalau untuk kerangka logam organik itu ada ion logamnya, atau ada juga yang mengatakan dia itu sebagai klaster oksida logam, gitu ya. Jadi dia sudah terbentuk oksida, kemudian berinteraksi dengan ligan organik, gitu ya. Sehingga dengan komposisi seperti ini kita bisa mendapatkan suatu struktur, baik itu 1 dimensi, 2 dimensi, bahkan sampai 3 dimensi. Dan kebanyakan memang ke arah material 3 dimensi. Nah, sehingga dengan komposisi ini kita punya struktur itu akan berdampak pada sifat dari kerangka logam organik ya, mulai dari pori-porinya, situs aktifnya, dan lain-lain. Nah, itu sangat identik sekali dengan tipe aplikasinya nanti ke arah mana gitu ya. Nah, di sini saya punya satu contoh tipe MOF, itu namanya zeolitic imidazolate framework. Jadi ini paling simpel ya. Kita punya satu jenis ion logam, di sini adalah zinc, atau zinc 2+, ion logam zinc 2+. Kemudian dia berinteraksi dengan 4 organik lingkar, yaitu 2-metil imidazolat, gitu ya, membentuk struktur tetrahedral. Kemudian tetrahedral ini akan berinteraksi dengan struktur di sampingnya membentuk suatu kerangka atau framework yang jauh lebih complicated. Gitu ya. Nah ini bisa kita desain. Gitu ya. Sehingga secara umum, apa itu MOF? Yaitu kelas senyawa yang terdiri dari gugus logam atau juga dikenal sebagai SPU, Secondary Building Unit. Mungkin teman-teman semuanya tahu SPU dari zeolite ya. Jadi zeolite itu biasanya identik dengan Secondary Building Unit. Nah, MOF itu juga punya seperti itu, yang terkoordinasi dengan ligan organik untuk membentuk struktur 1, 2, atau 3 dimensi ya. Jadi kalau contohnya di sini gallium mil 53, jadi nanti penamaan MOF itu ada tergantung siapa yang menemukannya. Nah, kalau untuk gallium 53 ini organik lingkarnya itu adalah 1,4 benzen dikarboksilat ya. Jadi kita memiliki 2 gugus karboksilat yang nanti di sana akan berinteraksi dengan ion logamnya gitu. Nah, untuk tipe ion logamnya, nah ini kebetulan adalah gallium. Jadi antara satu gallium dengan gallium yang sampingnya, dia itu berinteraksi melalui jembatan hidroksida OH gitu ya. Sehingga yang ujung sini hidroksida, ujung sebelah sampingnya hidroksida, kemudian 4 yang lainnya itu berasal dari ligan organik gitu ya. Jadi setiap ion gallium gitu, dia berkoordinasi 6 membentuk semacam oktahedral gitu ya. Nah, terkait penamaan tadi ini tergantung siapa penemunya. Jadi kalau misal kita bicara terkait mil 53, maka ini disebut sebagai material yang disintesis oleh grup dari material Institute of Lavoisier gitu ya. Nanti ada juga yang tadi zeolitic imidazolate framework atau ZIF, itu yang menemukan dari Berkeley. Terus nanti ada banyak lagi, itu ada juga HAKUS 1, Hong Kong University Science and Technology 1, itu biasanya basisnya itu dari Hopper gitu ya. Nah, ini saya punya satu favorit MOF yang dulu pas S3 saya, kemudian sekarang juga coba untuk dikaji ya. Mungkin salah satu teman yang di sini juga mengkaji terkait zirconium. Jadi ini cukup kompleks, ini MOF 801. Jadi kalau kita lihat inorganik clusternya, jadi dalam satu inorganik cluster itu ada 6 zirconium yang diisi oleh jembatan oksigen atau jembatan hidroksida gitu ya, membentuk semacam struktur makro seperti ini. Kemudian setiap
satu inorganic cluster dia akan berinteraksi dengan 12 organic linker gitu ya. Jadi yang MOF berbasiskan zirconium itu salah satu yang paling stabil jika dibandingkan dengan MOF yang lainnya. Makanya ini banyak sekali yang mengkaji ya. Mungkin contoh MOF basisnya zirconium itu adalah Neo 66 itu generasi pertama, kalau MOF 801 itu generasi setelahnya gitu ya. Nah itu nanti strukturnya mirip-mirip, cuma berbeda dari sisi organik linkernya gitu. Nah, ketika kita bicara MOF gitu ya, struktur MOF itu ada beberapa aspek utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu sistem kristalnya apa, gitu ya. Kemudian yang kedua paling gampang itu adalah unit cell, parameter gizi. Nah, kalau sistem kristal kita akan bicara terkait berapa isoladis, gitu ya. Jadi misal tipe kristalnya apa, apakah kubus, monoklinik, triklinik dan seterusnya. Kemudian ada juga grup ruang atau space group. Jadi nanti masing-masing graphite lattice itu memiliki grup ruang tersendiri, dan di bawah grup ruang itu nanti ada kumpulan simetri yang ada di dalam struktur ini gitu ya. Nanti teman-teman bisa mempelajari lebih detail. Kemudian untuk unit cell itu standar, itu ada parameter A, B, C biasanya dalam satuan angstrom atau nanometer, terus kemudian ada juga alpha, beta, gamma dalam satuan degree gitu ya. Oke, nah ini terkait apa itu kerangka logam organik strukturnya ya. Kemudian kita juga bisa menghubungkan dengan konteks struktur elektroniknya, gitu ya. Jadi ketika kita bicara kerangka logam organik, maka mau tidak mau kita akan bicara terkait konsep dasar dari senyawa kompleks, gitu ya, atau coordination chemistry, gitu ya. Nah di sini saya punya beberapa tipe MOF, ini cukup terkenal ini, apalagi yang MIL53. MIL53 itu memiliki beberapa tipe ion logam yang variatif. Di sini ada kromium, ada besi, gitu ya. Terus kemudian di sini ada MOF5, ini juga cukup terkenal, zinc MOF5, gitu ya. Nah sekarang untuk diskusi, kira-kira bisa nggak teman-teman semuanya menuliskan kemungkinan splitting orbital D-nya, gitu ya, untuk yang kromium 3+ dalam struktur ini, Fe3+ sama zinc 2+. Ya siapa yang mau coba? Mungkin langsung saja ya di sini. Ini kebetulan ada satu speaker, mungkin satu-satu dulu. Mungkin dari kromium 3+ siapa? Oke, Mas Rizal. Di sini ya, tuliskan kira-kira D berapa? Saya terus tadi dia. Tiga. Oke, makasih Mas. Terus sekarang FE siapa yang mau bisa? Oke, Mas siapa namanya? Mas Adi. Semoga Mas Adi bisa scan juga kemungkinan besar di berapa untuk sistem FE 13. Oke, terima kasih Mas Andi. Oke, terakhir ini untuk zinc. Nah, zinc ini kasusnya adalah sangat spesial karena dia bentuknya itu tetrahedral, beda dengan yang tetrahedral. Nah, kira-kira siapa yang mau mencoba ini untuk zinc? Oke, untuk siapa namanya? Rahma. Oke, silakan. Rahma. Nanti untuk zinc itu D berapa? Ini tetrahedral ya. Oke, makasih Mbak. Oke, semuanya sepakat ya untuk yang Chrome D3 struktur konfigurasi elektroorbitalnya seperti ini, Fe3+ untuk yang high spin ya. Nah, ini uniknya ya, kalau untuk yang Fe3+ kita punya dua probabilitas, yang high spin sama satunya nanti yang low spin. Otomatis itu dari penataannya kita 5 elektron ya. Nah, ada satu tinjauan lagi terkait struktur elektronik dari MOF, terutama nanti kalau teman-teman semuanya belajar terkait kimia komputasi material ya, itu namanya multiplicity.
karena kita pengen memodelkan bagaimana elektronnya itu ditata dalam orbital D-nya. Nah, multiplis ini bisa kita ambil dari personal ini 2s plus 1 gitu ya. Jadi S itu spin state-nya apa? Per elektronnya. Jadi kalau kita punya krom 3 plus dengan konfigurasi D3 seperti ini, kita punya 3 elektron spin up kan, itu otomatis 2 dikali 3 kali setengah kan, 3 per 2 ditambah 1 sehingga hasilnya adalah 4 gitu. Kemudian yang di sini sama juga, kita punya multiplis ini 2 dikali ada 5 elektron di sini, otomatis 5 per 2 ditambah 1 nanti punya 6. Kemudian yang di bawah yang low spin kita punya 2. Nah, karena di sini ada yang berpasangan, itu bisa kita hitung satu-satu. Tapi untuk amannya kita setengah aja ditambah 1 ketemunya 2. Kalau di sini pasti multiplisitinya adalah 1 ya, jadi ya, karena 2 S-nya dia saling diajarkan 0 gitu ya, 0 ditambah dengan 1 sehingga ketemunya 1. Nah, di sini ini sangat penting kalau nanti kita bicara terkait pemodelan MOF ya. Jadi kita perlu masukkan multiplicity ini, apalagi yang FE ya. Kalau kita nanti pakai multiplicity 2, maka penataannya seharusnya seperti ini ya. Kalau yang 6 itu akan seperti ini. Nah, dari sini kita juga bisa memprediksi terkait sifat magnetannya. Kalau saya punya elektron yang tak berpasangan, dia sifatnya apa? Paramagnetik ya, paramagnetik. Artinya dia tertarik oleh magnetik. Terus kalau kita punya seperti ini, pasangan dia magnetik. Nah ini sebenarnya keduanya bisa sifatnya itu paramagnetik ya, sehingga nanti perlu kita bandingkan dengan data literatur kira-kira dia akan dominan dengan high speed atau dia itu ke low speed seperti itu. Nah, sehingga sekarang teman-teman punya sebuah gambaran ya, bahwasanya struktur itu tidak terus kemudian terkait penataan atom saja, tapi juga terkait penataan elektron yang ada di dalam orbitalnya. Nah, ini penting ya, apalagi kalau misalnya nanti teman-teman riset di bidang magnetik gitu ya. Jadi MOF itu tanpa top doping pakai magnet, dia sebenarnya sudah bisa bersifat sebagai magnetik gitu ya. Tapi kalau misal zeolite atau yang lainnya, biasanya perlu kita doping dengan suatu magnetik supaya bersifat tertarik ke magnet. Nah, kalau MOF bisa kita desain dengan cukup mudah. Oke, terima kasih semuanya. Nah, selanjutnya ini ya, ini bisa teman-teman dapatkan nanti di textbook. Kalau yang oktahedral sama tetrahedral, nanti juga ada yang square planar, beberapa tipe MOF, ada yang struktur geometri ion pusatnya itu square planar. Nah, di dalam struktur kerangka logam organik kita juga mengenal namanya multi komponen MOF ya. Jadi dalam satu struktur MOF itu bisa jadi punya berbagai tipe ion logam ya. Ada yang tipenya itu mix metal, ada mix linker, ada partial MOF on MOF ya. Nah, ini salah satu contoh, ini Profesor Christoph Long itu dari Jerman ya. Ini beliau sangat terkenal sekali risetnya dalam dunia membran gitu ya. Nah, beliau dan grupnya mencoba mengkaji terkait pembentukan core shell. Jadi kita punya MOF tipe A, kemudian di atasnya ini langsung terhubung dengan MOF tipe B, kemudian bahkan di atasnya ada MOF tipe C gitu ya. Kalau kita perhatikan kotak yang warna ungu ini, abu-abu ya. Jadi dia tipe logamnya itu sama, tapi organik linker yang digunakan untuk MOF A, MOF B, dan MOF C itu berbeda. Nah, kita bisa mendesain seperti itu. Nanti ini penting kalau untuk pemisahan gitu ya, itu bisa kita coba membuat semacam core shell. Kemudian ada juga yang cukup terkenal yaitu mix linker. Ini saya ambil dari Andrew Antishemi. Jadi kalau semisal saya punya dalam reagen pas sintesis itu ligan BDC atau BTB gitu ya. Misal saya banyak BDC-nya, maka saya bisa mendapatkan fase kristal MOF 5. Tapi kalau kebanyakan yang BTB, saya bisa mendapatkan MOF 177 gitu ya. Tapi kalau saya rasiokan, katakanlah 50-50 ya, maka saya bisa mendapatkan MOF dengan linker yang campur gitu ya, bervariasi gitu. Nah, ini bisa coba kita desain, walaupun dalam praktek eksperimennya itu tentu saja gampang susah sintesis MOF. Mungkin ada yang sudah berpengalaman di sini, gampang susah. Oke, nah
Ini semoga bisa menjadi sebuah gambaran bagi teman-teman. Nah, selanjutnya adalah terkait topologi ya. Jadi ini juga penting. Kalau di zeolite itu ada semacam penamaan dengan 3 huruf ya. Jadi kalau teman-teman buka di Visa database di sana, itu sekarang ada sekitar 233 jenis topologi dari zeolite. Itu ada 3 letter ya. Ada yang FAO atau faugasite, terus kemudian ada MOR, morganite, dan seterusnya. Ada yang order, ada yang disorder. Nah, di MOF itu juga mirip, walaupun nanti variasi itu sangat banyak sekali gitu ya. Karena untuk mengkategorisasikan sekian juta tipe MOF ke dalam sekian kategorisasi itu biasanya butuh effort ya. Tapi memungkinkan ya, misal contohnya untuk MOF 801 itu sebenarnya kalau kita buat seperti ini nanti hasilnya akan seperti ini gitu ya. Jadi masing-masing kotak yang warnanya biru itu menunjukkan cluster. Sehingga kalau MOF 801 itu tipenya itu adalah FCU, gitu ya, FCU. Kemudian ini, nah ini sangat terkenal sekali. Apa ini, Mbak? Zinc ya, zinc 8 ya. Jadi ini zinc kita berinteraksikan dengan 2 meter imidazole. Ini gambaran strukturnya, kemudian simplifikasinya menjadi seperti ini, terus kita tata menjadi struktur sodalite. Nah, di zeolite juga ada namanya SOD, makanya material ini disebut sebagai zeolitic imidazolan framework. Jadi tipe MOF yang mirip seperti zeolite itu banyak, ada zinc 8, ada zinc 2, dan seterusnya. Itu nanti bisa teman-teman cek. Ini juga salah satu generasi awal MOF yang zinc itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke kuis. Silahkan teman-teman semuanya. Ini simpel saja. Buka di menti.com ya, menti.com. Terus kemudian masukkan kode 235406665. Kemudian silahkan gunakan laptop atau smartphone. Kemudian isi bagian di sana. Ini ada 21 mahasiswa. Oke, pertanyaan pertama, hitunglah multiplisitas dari MOF yang mengandung ion Mn2+ jika konfigurasi elektron pada orbital D-nya bersifat high spin. Oke, dengar semuanya ya. Oke, ya tahu ya cara mencari multiplisitas seperti ini. Tapi nanti kalau penataan elektronnya berubah, itu multiplisitasnya otomatis. Oke, pertanyaan kedua, bagaimanakah prediksi sifat kemagnetan dari MOF dengan ion logam Mn2+ jika konfigurasi elektron orbital D-nya high spin? Ini yang sudah kita bahas tadi ya. Next. Oh. Oke ya, jadi jawabannya adalah secara magnetik ya. Kalau yang dia magnetik mungkin kalau dicek kalau dia magnetik otomatis elektronnya harus berpasangan semuanya. Kalau seandainya ada satu elektron yang berpasangan, yang tidak berpasangan tapi yang lainnya berpasangan, itu masih menunjukkan sifat paramagnetiknya, tapi levelnya berbeda. Oke, terima kasih untuk kontribusinya. Setelah teman-teman semuanya memahami beberapa aspek dalam slide sebelumnya, diharapkan teman-teman bisa merefleksikan ya poin-poin yang ada di sini ya. Misal yang pertama adalah aspek apa saja yang dapat kita ketahui dalam tinjauan struktur MOF, ya tadi sudah kita bahas. Nanti silakan diperdalam lagi. Kemudian aspek apa yang dapat digunakan untuk menghubungkan struktur dan fungsi ya, dari gugus fungsi sama geometri polinya tadi. Kemudian yang terakhir, apakah pentingnya keberadaan defeks pada MOF gitu ya. Itu sangat erat kaitannya dengan struktur MOF. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pekan depan bagian terkait sintesis. Semoga nanti teman-teman bisa mereview dari jurnal yang sudah ada. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.